Ternyata kalau kita bandingkan, Salatiga ini kota yang sangat aman. Kita beruntung di tempat yang aman. Kalau orang bilang, kebakaran di Salatiga satu rumah itu bisa jadi berita nasional. Yang kita lihat Salatiga itu ke depan, bukannya Salatiga, di tempat lain juga bisa. Kekeringan, yang ternyata kegiatan relawan itu luar biasa. Banyak sekali pengalaman, banyak sekali ilmu, banyak sekali kawan yang bisa menjadi bagian di dalam pengembangan diri kami. Setiap langkah akan membawa kita ke berbagai pilihan. Langkah yang berani, tegar, dan mantap akan membawa pada sebuah aksi yang menghadirkan perubahan. Bareng. Di sini kita dalam suasana yang adem, cerah, enak. Tempatnya juga konsepnya unik. Jadi di sini nanti kita akan ngobrol bareng ownernya, ngobrol dengan beliau. Nanti biar beliau sendiri yang akan menceritakan segalanya yang ada di sini dan apa saja yang menjadi kegiatan sehari-hari. Salah satu bintang tamu nih, bintang tamu, saya bilang bintang tamu. Padahal sebenarnya saya yang bertamu sebenarnya. Tapi saya dapat banyak sekali Sobat Migodang ini, saya dapat banyak sekali kesempatan yang luar biasa bisa bertemu dengan beliau di tengah sibuknya acara dan kegiatan beliau. Nanti akan beliau sendiri yang akan ceritakan nanti ya. Nanti kalau mau perlu ada apa, nanti kita akan sertakan kontaknya, kalau ada perlu dan satu dua hal yang bisa dibicarakan lanjut dengan beliau, kita akan berikan kontak beliau nanti bisa dihubungi. Silakan Mas siapa? Mas siapa, silakan memperkenalkan diri. Oke, siap. Selamat siang Mas Agung. Ini jadi kalau saya mau dikenalkan itu sebenarnya ya apa ya, malu juga sebenarnya. Jadi oke, nama saya Tri, Mas. Tri. Jadi kalau panjangnya itu Tri Sukresdianto. Jadi kalau di jenengan, saya bangga juga ini ketamon bahasa Jawanya itu dari Sobat Mie Goreng, dari Mas Agung datang di tempat kami agak pinggiran desa ya, pinggiran kota. Kami di sini konsepnya memang warung Majati, Mas. Jadi kami punya tempat ini adalah tempat untuk nongkrong. Anak-anak muda kalau mau nongkrong di sini, relawan mau nongkrong di sini. Jadi kalau konsepnya memang kita konsep alam, outdoor gitu. Jadi kita sementara ini pendopo terbuka, ada beberapa ruang terbuka untuk beberapa kegiatan. Dan tidak kalah penting yang menjadi sesuatu baru di sini adalah Mas, kami punya kebun bibit. Ya, kebun bibit di sebelah sana nanti kalau mau lihat ada kebun bibit, stok bibit kami dari FPRB. Nah, ditempatkan di tempat kami itu ada beberapa macam bibit untuk konservasi wilayah Salatiga dan sekitarnya. Dan konsepnya kalau nanti misalnya ada sempat lihat-lihat Mas, jadi kami sudah menanam beberapa tanaman unik di sini. Ada salah satunya adalah pohon budis. Nah, itu susah sekali menanam, dan tapi kami sudah tanam satu kecil nih Mas. Pohon budis itu adalah pohon yang di bawah yang dipakai untuk berteduhnya Buddha Gautama yang dia menghasilkan oksigen 24 jam. 5-10 tahun ke depan itu semoga aja hidup nanti. Nah, nanti akan dilihat. Nah, kalau hidup jadi besar, tempat ini akan menghasilkan produksi bibit oksigen 24 jam. Luar biasa. Nah, terus ada juga terembesi, ada pohon lerak. Kalau teman-teman belum tahu ada pohon lerak. Terus ada beberapa pohon langka yang ada di sini. Dulu kita tanam juwet tapi tidak hidup. Nah, jadi itu bukan kaitannya dengan apa-apa, tapi kita lebih ke konservasi. Jadi tempat ini harapan kita bisa menjadi tempat yang nyaman. Gitu. Wah luar biasa ini. Kalau dilihat
sekitar ini kok sepertinya ada outbound-nya juga, ada outdoor meeting area. Wah, jadi ini bisa ya Mbak dipakai untuk kegiatan misalnya saya mau ada acara leadership nih di sini untuk melatih merancang bangun sebuah manajemen dan lain sebagainya. Kita mau pakai acara outdoor di sini, plus ini jadi tempat istirahatnya atau tempat makannya gitu, bisa di sini. Oh iya, bisa Mas. Jadi kami memang konsepnya gini, saya ini kan basicnya relawan. Waduh, Mas. Tapi kami sudah punya mindset itu gini. Jadi dulu pengalaman kami kalau selama masih muda itu ketika jadi relawan, pure relawan. Tapi setelah semakin kesini, saya mulai berpikir bahwa ternyata relawan itu kalau kita tidak mempunyai peluru, istilahnya gitu, bekal, logistik, ya berat. Makanya walaupun di sini tempat ini banyak digunakan untuk sosial, tetapi kami juga sisi bisnisnya ada. Jadi tempat kami ini memang dasarnya adalah warung. Jadi kami jual beberapa makanan tradisional khususnya, tapi yang khas itu adalah ayam dan bebek goreng. Nah, gitu di sini. Nah, terus kita juga kebetulan karena saya ini basicnya adalah di training SDM. Kami punya provider outbound namanya HTC, Humanity Training Consulting. Ada tempat lumayan cukup luas yang bisa digunakan. Jadi tempat kami ini memang sering kita gunakan itu. Jadi walaupun kami di HTC itu tidak menutup kemungkinan kita juga berada di tempat lain. Jadi kalau kita misalnya diundang untuk training di Kopeng, Bandungan, itu bisa. Jadi selain di tempat kita sendiri gitu. Nah, jadi tapi yang di sini memang tentunya akan berbeda karena selain menikmati suasana yang di tempat kita dan di tempat ini juga ada kesan yang lain. Jadi suasana pedesaan, gitu. Itu Mas. Jadi kalau kita dikenalkan tentang HTC kami, memang ya itulah karena berawal dari kegiatan kerelawanan yang ternyata kegiatan relawan itu luar biasa. Banyak sekali pengalaman, banyak sekali ilmu, banyak sekali kawan yang bisa menjadi bagian di dalam pengembangan diri kami. Itu Mas. Oke, luar biasa ya. Berarti ini jadi teman-teman, ini kalau lihat dari konsep outdoor-nya ini berarti Mas Tri orang outdoor ya, suka outdoor, suka menjelajah alam, ini kayaknya seperti itu. Kalau saya tebak ya, salah terus satunya. Dia jadi sukarelawan. Nah, jadi sukarelawan, dari situ ada banyak manfaat. Nah, banyak manfaat dan akhirnya selain dia menjadi sukarelawan, dia juga mempunyai sesuatu yang ada kalau sesuatu yang dicintai kan nanti dia akan menjadi expert dan ahli di bidangnya gitu ya, kurang lebih seperti itu. Misalnya ini, saya mau belajar tentang relawan, contohnya relawan bencana alam lah. Saya pinjam tempat ini kan luas ya kalau saya lihat sampai ke belakangnya saya luas. Berarti nanti bisa buat itu dong, simulasi sekalian bisa? Oh bisa, ya. Ada timnya atau Anda sendiri atau bisa kolaborasi dengan siapa saja gitu? Jadi kan Mas, kalau secara pribadi kami kebetulan karena background saya itu kalau saya aktif di beberapa organisasi Mas ya. Jadi kalau sekarang ini saya lebih eksisnya ada untuk di wilayah Salatiga, itu di Salatiga Peduli. Oh iya, Salatiga. Nah, kebetulan selain itu sebelumnya, tapi beriringan pada waktu itu juga saya ada di Palang Merah. Kalau di PM itu pernah menjadi manajer operasi, pernah menjadi kepala markas. Nah itu di Salatiga Peduli sendiri sekarang yang membawa saya sekarang untuk berada di forum tingkat kota. Nah, ini rompi saya yang saya pakai ini, forum pengurangan risiko bencana. Mas. Jadi, seperti yang kemarin waktu Mas Agung ngontak ke saya itu, Mas saya pengen ngobrol tentang proses mitigasi gitu ya. Kalau disingkat katanya mie goreng gitu. Wah ini saya tertarik sekali Mas. Wah ini konsepnya ada warung makan ngomong ke mie goreng cocok kan itu karena saya gini Mas. Jadi kalau saya melihat dari apa yang saya senang gitu. Jadi konsepnya kenapa saya membuat warung makan. Contohnya gitu. Karena satu, saya itu dulu seneng kalau diskusi tentang beberapa hal itu berada di warung makan. Nah, saya punya mimpi, saya punya kantor,
tapi kantornya di tengah warung makan. Nah akhirnya saya sering kalau ngerjakan sesuatu tuh kadang di pojokan sana Mas, atau di pojok sana di meja, akses internet bisa, itu yang saya lakukan. Nah, bicara tentang kegiatan tadi outdoor Mas, kebetulan kok kami punya tempat agak luas, ruangan ini bisa outdoornya bisa dipakai. Kami pernah bekerja sama dengan Tagana. Oh, Tagana Salatiga itu pernah. Nah, ingat Pak Eko yang lalu ya. Kemarin Pak Eko itu bagian dalam FPRB juga di Tagana di Forum Pengurangan Risiko Bencana. Nah, jadi mereka ada kegiatan di sini itu simulasi tentang bencana. Terus kawan-kawan dari TRC-nya BPBD latihan tentang pertolongan pertama, evakuasi itu di sini. Jadi kalau mereka mau menginstalasi ketinggian gitu, pakai tali, kami ada beberapa pohon-pohon besar yang dipakai untuk menginstal, untuk melakukan tindakan itu bisa. Nah, jadi itu yang kita pakai. Dan kebetulan ada beberapa kawan-kawan mahasiswa juga sering ngobrol dengan kami, Mas, saya pengen belajar tentang pertolongan pertama. Karena saya pernah dapat materi di PMI, dan kami dapat gratis, saya bagikan gratis. Ternyata ilmu itu berkembang, Mas. Nah, jadi tempat ini bolehlah dipakai untuk apapun kegiatan yang sifatnya relawan. Yang sifatnya profesional, kami siap. Artinya ada beberapa instansi pernah meeting di sini, rapat. Salah satunya dinas PUPR pernah mereka rapat di sini. Konsepnya memang outdoor gitu, karena kami belum punya tempat yang indoor, jadi mereka melakukan kegiatan di sini. Yang penting outdoor bisa dipakai. Teman kegiatan kami terus ada beberapa instansi, gereja, pengajian, kelompok pengajian sering. Jadi tempat ini konsepnya adalah kalau awalnya itu sebenarnya sebelum warung itu kita pengen membuatnya art space. Kegiatan seni, pengembangan seni itu boleh dilakukan di sini. Tetapi ya seiring sejalan kami belum dapat klik dengan beberapa kawan-kawan. Nantinya kalau ada, monggo Mas. Jadi tempat ini tempat yang terbuka untuk siapapun. Paket komplit sebenarnya. Nah, profesional mau makan boleh. Paket komplit luar biasa. Makan paket hemat, paket mahal lah. Iya, paket komplit. Jadi bisa. Mau indoornya oke, outdoornya oke. Pertanyaan saya, ini misalnya pengen cari tempat yang suasana lain, apa di Telogo atau di Kopeng atau di mana di Bandungan, di manalah di tempat-tempat wisata. Itu kalau kita serak itu apa ya? Pasnya, cocoknya sama HTC ini ya. Bisa nggak kita panggil ke sana? Oh, sangat bisa, Mas. Saya ini kami menghandle sebuah perusahaan di Magelang. Itu ada beberapa batch, itu kami harus datang ke Malang. Kami harus datang ke Ciamis. Luar biasa. Kami harus datang ke wilayah sekitar Banjarnegara, ke Malang dan lain-lain. Nah, jadi terus kami pernah juga diundang sampai ke Bali. Nah, keren. Terjauh itu kami di Sumatera Barat. Jadi kami training di manapun, pokoknya Nusantara lah gitu. Luar biasa ya. Jadi intinya, dan tentunya kami punya khas sendiri Mas. Jadi training kami itu, kami punya beberapa teman-teman pelaku outbound banyak. Jadi kami ada di asosiasi, AELI namanya. Jadi Asosiasi Experiential Learning Indonesia. Itu yang menaungi kami di bidang trainingnya. Tetapi kami punya konsep dasar di HTC ini beda. Yang membedakan dari yang lain adalah bahwa karena kami relawan, pelaku kebencanaan, aktivis sosial, kemanusiaan, kami punya beberapa materi. Nah, nantinya kami akan kolaborasi dengan teman-teman Tagana juga. Itu kita buat materi tentang siaga bencana. Konsep menjadi bagaimana semi outbound gitu. Outbound tetapi gamesnya menjelaskan dan mengedukasi masyarakat tentang kebencanaan. Sobat mie goreng, ini beliau sudah bilang nanti akan adakan, tunggu tanggal mainnya. Akan segera tayang karena beliau sudah berjanji. Berjanji ya. FPLB berbicara mengenai forum, tadi sempat disinggung ada relawan, ada forum FPLB. Forum itu berarti kan kumpulan dari beberapa organisasi. entah organisasi apa itu yang, tapi ya kalau dilihat dari judulnya
pengurangan risiko bencana, berarti tidak jauh-jauh dari apa? Tidak jauh-jauh dari area-area situ. Bisa nggak saya tahu di FPRB itu ada apa, ada siapa, dan Master ini sebagai apa? Ya, oke. Jadi Mas Agung, saya menjadi ketua. Oh, ketuanya, pas ketuanya, saya nggak salah datang ketuanya. Jadi kebetulan saya ditunjuk dari beberapa kawan-kawan ketika kami diskusi tentang pembentukan forum. Saya lupa tanggalnya, tetapi itu di awal 2023, 2022, nah sekitar itulah. Nah jadi ada SK-nya, nanti saya tunjukkan kalau memang perlu itu. Saya lupa tanggalnya, tetapi jadi kurang lebih mendekati 1 tahun setelah BPBD dibentuk, BPBD Salatiga, terus kami dikumpulkan dari berbagai komunitas dan organisasi, jadi dan juga pelaku usaha, terus juga dari akademisi. Jadi kalau kita bicara faktor relawan ada, faktor akademisi ada, terus dari pelaku usaha ada. Nah jadi dari 3 hal itu, kami di forum ini dibentuk oleh BPBD, Mas. Jadi di SK-kan oleh wali kota. Jadi artinya kami ini bukan forum, kalau orang ngomong forum abal-abal. Resmi ya? Wah ini, jadi kita resmi. Jadi kayak ada forum kota sehat, itu dari berbagai macam komunitas dan juga instansi lah. Kalau FPRB ini dari organisasi yang pelaku di bidang kebencanaan, khususnya yang kita bicara tentang mitigasi bencana. Pengurangan risikonya. Jadi kalau mitigasi bencana itu istilahnya pengurangan risiko bencananya. Nah di situ nanti kenapa kok ada unsur dari akademisi? Akademisi itu ada dari UKSW, UIN, AMA, dan juga stikers yang lain ada di Salatiga. Nah kenapa dari situ? Harapan kita adalah nanti kita akan bicara tentang edukasi masyarakat. Terus kita akan bicara tentang harapannya bisa menghasilkan atau bisa memberikan kontribusi kepada pemerintah kota untuk bagaimana ketika ke depan pembangunan itu harus juga memperhatikan keamanan, memperhatikan gedung ini aman nggak? Jadi gitu. Luar biasa. Dari situ, Mas. Jadi semua komponen bersinergi, kolaborasi demi kota Solo Tigo ini yang tercinta. Tentang SPRB ini ya berarti ya SPRB ini dari berbagai macam komponen, dari komponen yang saling sinergi, berkolaborasi bersama-sama demi Solo Tigo tercinta ini. Ada berapa organisasi kalau di kita ini lumayan banyak, Mas. Aku ada kepeane, Mas. Waduh, itu jadi ini salinan SK, Mas. Wah, luar biasa. Jadi kalau kita bilang ini ditunjukkan ke kamera saja, kita lihat. Wah, nah, ini berarti SK Wali Kota. Jadi kalau saya bilang tadi bukan abal-abal, memang betul karena kita ini di SK-kan oleh Wali Kota. Nah, jadi untuk kegiatan kita nanti seperti apa di dalamnya ada. Jadi kami punya satu catatan gitu. Nah, terus kalau di dalamnya kita ada beberapa unsur, Mas. Jadi kami terus terang dari Forkompinda itu selaku penasehat dan juga pembina itu dari Forkompinda ada. Terus dari kebetulan ketuanya kami, terus dari beberapa unsur lainnya itu ada dari ini, Mas. Kami ada dari Salatiga Peduli, terus dari BPBD sendiri, dan tadi dari Tagana yang kami sebut juga di awal tadi. Terus ada dari teman-teman dari Sarseri, dari PMI, dari sekarang bertambah lagi dari PLN. PLN ada di dalamnya karena kita nanti akan bicara kalau kita rumah ini pasang listrik, kabel ditambah-tambah itu kan berisiko. Nah, betul, kami memasukkan di dalamnya itu karena nanti kami butuh yang benar-benar expert di bidang itu. Karena kita nggak bisa bicara asal ngomong kabel ini standar atau tidak, PLN yang tahu. Buat edukasi safety pada masyarakat. Nanti gitu. Terus kami juga ada dari Basnas. Nah, karena memang salah satu organisasi yang organisasi ataupun institusi yang diizinkan untuk menggalang bantuan itu kan Basnas. Nah, kami juga disupport dari mereka. Jadi beberapa kegiatan kami disupport dari Basnas. Terus dari RAPI, dari Granat Rescue. Nah, ini PPNI.
Jadi PPN itu Persatuan Perawat Nasional. Oh, Nah, mereka ada divisi pelatihan kami. Jadi di divisi pelatihan nanti mereka akan bantu kita bagaimana mentraining teman-teman masyarakat untuk edukasi dini sebelum terjadi itu harus bagaimana kan itu. Terus juga dari ini Mahesa Pala, teman-teman Bintala. Oh, sorry, disambi loh Mas ya. Kita ini tuan rumahnya nganu nih, lupa ya. Terus Granat Rescue, IOF. Terus kita ada beberapa unsur perusahaan, ada Unsa Vitalis. Kalau dari pendidikan jelas semua. Kalau perusahaan tuh dia bergerak di bidang apakah CSR-nya atau apa itu? Ya. Harapan kami nanti akan bicara dari CSR-nya, Mas. CSR-nya. Dan juga karena kami ini walaupun di SK-kan wali kota, tetapi secara kegiatan pendanaan itu memang sementara ini kita belum dapat support banyak. Kecuali yang dari BPBD memang ada. Jadi yang mensupport kami itu di pertemuan rutin, kami ada pertemuan rutin setiap bulan itu disupport dari BPBD untuk anggaran pemerintah melalui BPBD untuk beberapa kegiatan kami. Dan harapan kita tahun ini nanti kita akan disupport dari pemerintah juga, akan ada kendaraan operasional, Mas. Jadi kalau kita muter-muter sana buat simulasi di sekolahan, kita buat simulasi di perusahaan ataupun di institusi itu tidak pakai mobil pribadi sendiri ya. Oke. Nah, itu lebih keren kan kalau kita ada mobil operasional. Lebih resmi. Nah, lebih resmi. Tapi tentunya kami pun juga sebenarnya disupport dari BPBD. Luar biasa. Kami dari pemerintahan pun juga kalau kita akan butuh pasti mereka akan support. Oke. Karena ini untuk Salatiga, bukan untuk kami. Siap. Gitu. Jadi masih banyak lagi Mas unsur-unsurnya. Pemuda Pancasila, Sardop, terus dan banyak lah. Kita sekarang ekoenzim ada juga. Ekoenzim ya. Teman-teman ekoenzim Nusantara itu sudah mulai bergabung juga dengan kami. Oke. Nah, jadi gitu. Luar biasa. Jadi sobat mie goreng, Salatiga ini sudah ada pasukannya. Sudah ada pasukannya. Itu ada di setiap, jadi gini, itu apakah ada di setiap daerah, setiap kelurahan itu adakah anggota-anggota FPRB yang di situ? Kalau sementara ini kan Mas, di Salatiga ini sebenarnya kalau BPBD itu kan punya kelurahan tangguh namanya. Oke. Kelurahan tangguh bencana. Saat ini sudah dibentuk 4 kelurahan. Oke. Ada di Kumpulrejo, Noborejo, Kutowinangun Lor, sama Mbugel. Ada 4. Iya. Nanti akan berkembang lagi, tahun ini akan ditambah lagi beberapa kelurahan. Nah, di dalam kelurahan tangguh itu ada salah satunya unsur adalah dari FPRB nantinya. Oke. Nah, jadi kenapa kita berharap bahwa ada kepanjangan tangan di unsur masyarakat untuk kita bisa bergerak lebih luas. Karena kita forum ini kan bicaranya kita tidak pada respon bencana, tapi sebelumnya pra. Oke. Jadi kalau kita bilang itu nilai heroiknya nggak kelihatan, kita nggak gitu keren gitu. Kesiapsiagaan ya. Nah, jadi sebelum bencana apa sih kita lakukan? Mengurangi resikonya. Oh, preventif ya. Preventif. Nanti kita akan bicara tentang masyarakatnya harus kuat, kapasitasnya harus meningkat. Betul. Karena semakin tinggi kapasitas masyarakat, resikonya akan semakin kecil. Nah, itu kita harapkan. Kan kita nggak bisa mengurangi bencananya nih. Kalau bencana nilainya sekian, ya itu sudah paten. Tapi untuk faktor risikonya kejadiannya itu baru bisa dikurangi dengan apa? Dengan kapasitas kita meningkat. Nah, itu yang kita harapkan nanti. Pengurangan korban. Pengurangan risikonya. Risiko itu. Termasuk harapan ke depan kalau memang kita punya satu pendanaan besar, kuat, kita mitigasi nggak hanya bicara tentang SDM. Kita nggak bicara tentang mitigasi ringan-ringan, tapi kita juga langsung ke struktural. Atau mitigasinya misalnya butuh pembangunan shelter atau butuh pembangunan talut misalnya kalau itu tanah longsor. Nah itu kan itu bisa masuk di kami gitu. Tetapi sementara ini kami bicara lebih peningkatan kapasitas juga aja. Yang ringan dulu diperkuat ya. Ringan tapi nilainya besar kan gitu. Betul. Luar biasa. Jadi ini Mas Tri itu ketuanya FPRB. Jadi dia menceritakan secara umum gambaran tentang FPRB yang ada di Salatiga ini, Kota Salatiga. Salatiga ini menurut jenengan Mas Tri, itu seperti apa? Entah potensinya, entah potensi bencananya atau potensi positifnya atau negatifnya seperti apa menurut Anda? Ya. Salatiga ini sesuatu kota yang menarik Mas ya.
Jadi saya aktif di dunia kemanusiaan khususnya ketika terjun langsung itu sejak 2003. 2003. Jadi masuk di relawan secara umum itu 2003, 2006 saya cukup beruntung karena bisa ikut menjadi salah satu bagian di dalam penanganan di Merapi. Oke. 2010 juga di Merapi. 2004 yang harusnya berangkat ke Aceh karena tantangannya berangkat ke Aceh atau kehilangan pekerjaan. Karena waktu itu saya kerja di pabrik, Mas. Oh, iya. Nah, akhirnya saya memutuskan ya udah saya bantu nggak harus sampai di lokasi. Saya bisa lakukan dari sini. Terus yang tidak kalah penting adalah 2014, 2000 sekian sampai dengan sekarang itu kita lihat di Pati, Jepara, Kudus, Demak, sampai 2014 dulu juga Kelut kami ada di sana. Nah, ternyata kalau kita bandingkan Salatiga ini kota yang sangat aman. Kita beruntung di tempat yang aman. Kalau orang bilang kebakaran di Salatiga satu rumah itu bisa jadi berita nasional. Oh iya, oke. Tetapi di tempat lain berita kebakaran 3-4 rumah itu masih tingkat kota atau kecamatan. Nah, jadi itu. Tapi ini bukan berarti bahwa kita akan menjadi sombong ya. Tetapi justru kita ini yang saya rasakan sejak 2003 sampai dengan sekarang itu, Mas. Kalau saya waktu itu aktif di PMI itu justru kita yang ada di Salatiga ini, teman-teman relawan itu selalu dimintai bantuan awal. Karena apa? Ibarat orang punya gawe. Itu kan yang punya gawe itu diam saja di rumah. Hanya saya butuh apa? Yang membantu siapa? Orang-orang tetangga sekitar. Panitianya. Panitia itu tetangga sekitar. Nah, Salatiga itu selalu dimintai bantuan untuk ke sana. Nah, kita bicara di situ, tetapi tidak menutup kemungkinan kita jangan lengah, Mas. Salatiga itu banyak potensi kerawanan. Kita lihat beberapa waktu terakhir ini mulai banyak ada genangan air meluap. Terus ada juga tanah longsor yang sudah mengancam beberapa rumah. Tidak kalah penting, bencana yang terjadi di jalur lingkar, kecelakaan. Itu banyak sekali korban yang sering terjadi. Nah, itu sebenarnya kita harus memperkuat masyarakatnya di sekitar itu untuk mereka tanggap. Ada kejadian kecelakaan, mereka harus bagaimana? Itu kita tingkatkan potensi. Terus tidak kalah penting juga, Mas. Sebenarnya yang pelan tapi pasti. Yang kita lihat Salatiga itu ke depan, bukannya Salatiga, di tempat lain juga bisa. Kekeringan. Itu melanda semua tempat. Nah, kalau kita tidak mulai dari sekarang, itu kapan lagi gitu. Kami di Salatiga Peduli, jadi sudah mulai bergerak sejak bertahun-tahun yang lalu, 2006 itu Salatiga Peduli mulai berdiri, tetapi kami punya satu kegiatan yang sekarang menjadi habit harapan kita depan, ini sudah berjalan 10 tahun, itu 1001 pendaki tanam pohon. Nah, itu yang kita lakukan, itu proses mitigasi yang tanpa disadari sudah dilakukan kawan-kawan relawan oleh ribuan orang. Ribuan orang melakukan pendakian, menanam pohon. Salatiga ini daerah tangkapan airnya di daerah Tajuk, Mas. Nah, itu kita lakukan di sana. Nah, makanya kita bicara, kita punya kapasitas besar nih, teman-teman relawan bergerak banyak. Tetapi harus ada yang mengarahkan. Nah, harapan kami nanti kita dengan di FPRB, kita bisa menjadi bagian di dalam proses mitigasi tersebut. Nah, yang memang kalau yang kita lihat sebenarnya yang Salatiga ini yang menjadi titik utamanya kita harus mengamankan air biar tidak hanya lewat. Kalau lewat tuh kasihan yang di Grobogan, Demak, Mas. Banjir airnya dari sini larinya ke sana. Nah, belum lagi kita di daerah Argomulyo, Salatiga kalau saya lihat. Saya sejak 2018 tinggal di Argomulyo, ternyata baru ngalami kalau Salatiga itu pernah kekeringan, Mas. Airnya harus nandon. Nah, bagaimana kita harus ke depan itu PR kita. Karena pelan tapi pasti. Kekeringan itu kalau kita tidak mulai dari sekarang akan menjadi ini. Jadi makanya salah satu yang menjadi titik awal relawan di Salatiga tidak hanya dari Salatiga dulu tapi semua. Karena saya yakin juga bergerak karena kami selalu bergerak bersama PMI terus dari teman-teman SAR dan teman-teman Mapala itu kita selalu melakukan kegiatan penanaman. Gitu. Penanaman, oke. Itu berarti 10 tahun, Mas. Oh, luar biasa. 10 tahun berarti ya? Satu dekade. Wah, luar biasa. Ini sesuatu bukan cuma euforia sesaat, tapi sudah menjadi program setiap tahun ada. Mungkin sekali 2 kali belum kelihatan hasilnya, tapi tabungan yang baik ini akan menyelamatkan Salatiga dan sekitarnya dari hal-hal yang
tidak diinginkan. Kekeringan, mungkin orang akan bilang Salatiga tempat gunung kok kekeringan, kan mana mungkin, tapi ternyata kok iya bener ada. Berarti memang kontur tanahnya atau kondisi apa ya, geografi seperti apa, mungkin tidak ada resapan dan lain sebagainya. Jadi dari yang saya tangkap dari salah satu kegiatan tadi itu apa ya, ada kontinuitas dan ada orang-orang yang rela sampai sekarang itu tetap berkecimpung di situ. Dan itu yang luar biasa yang saya tangkap itu semangat mereka. Apakah relawan itu juga punya pekerjaan atau penghasilan lain, Mas? Jadi kok bisa ya sesuatu ya ya continue gitu loh. Kok bisa terus itu konsisten banget berarti loh kalau sampai 10 tahun loh. Itu bukan cuma jiwa relawan aja sebenarnya. Kalau saya nangkap itu sudah ada apa ya, nilai spiritualitas tersendiri itu. Oke. Ya, jadi gini Mas. Kalau saya membaca dari kegiatan relawan itu ada sesuatu yang menarik. Jadi kenapa mereka bisa bertahan? Itu biasanya yang pertama adalah ada minat. Oke. Ada hobi. Mereka yang memang senang dengan, kalau tadi kenapa saya senang dunia outdoor. Terus pekerjaan saya terkait dengan outdoor. Sekarang kegiatan relawan banyak di outdoor juga. Nah, itu menjadi menarik. Jadi akhirnya istilahnya berkesinambungan di situ. Nah, jadi kalau di beberapa kawan-kawan kami, kenapa teman-teman ini mulai bergerak untuk yang 1001 pendaki tanam pohon itu, dan ini satu dekadenya, saya berharap dukungan dari semuanya. Nanti kita akan buat kegiatan ini menjadi sebuah hal yang menjadi dokumenter bagaimana ternyata menanam itu menjadi sesuatu yang menarik. Jadi orang tidak hanya menjadi beban, tetapi menjadi sebuah kesenangan. Nah, jadi kegiatan penanaman yang dilakukan kawan, saya tertarik dengan satu komunitas yang bergerak itu di Magelang, namanya FMMH, Forum Merapi Merbabu Hijau. Kami belajar dari mereka. Kalau saya secara pribadi ya, belajar dari mereka itu adalah bagaimana menanam itu tidak menjadi beban, bagaimana menanam itu menjadi hobi. Jadi mereka itu menanam tidak harus menunggu sebuah event. Ada aksi penanaman, itu kan seremonial. Penanaman, menghadirkan pejabat, menanam, selesai. Tapi mereka itu continue Mas, jadi menanam, merawat. Nah, dilakukan kawan-kawan Salatiga Peduli bersama relawan yang dari Salatiga, seluruh unsur dari Salatiga itu dilakukan seperti ini Mas. Sekarang teman-teman itu menanam, nanti 1 bulan dimonitoring, 3 bulan dimonitoring lagi, dilihat. Jadi tanaman itu bertumbuh enggak atau mati enggak? Kalau mati kita ganti. Nah, kita sulami bahasa kami. Termasuk kalau perlu pemupukan. Nah, itu dilakukan. Nah, ternyata itu sudah berjalan dan menjadi sesuatu karena kebetulan karena pendaki banyak senang naik gunung, mereka melakukan itu. Nah, benar-benar pecinta alam, bukan cuma sekedar pendaki, berarti karena dia cinta ya. Nah, PR kami sekarang yang di kota, Mas. Sudah kami lakukan, kami ada supporting dari kawan di Yayasan Kayuwangi. Mereka luar biasa, Mas. Sebuah yayasan yang bergerak di bidang sosial. Mereka membantu bibit itu berdasarkan dari kebutuhan masyarakat. Jadi ada beberapa masyarakat, contohnya pernah kami ingin menanam, biar tanaman ini ada nilai produktifnya, bibit buah. Dan kami juga dibantu juga dari tentunya dari instansi pemerintah juga yang membantu kita. Jadi Balai Benih yang membantu kita itu BSPTH, Badan Sertifikasi Pembenihan istilahnya itu. Saya itu di Kalongan, di Ungaran. Itu kita minta bantuan ke sana, mereka support. Nah, kami sekarang PR-nya ke kota itu adalah tanaman yang akan kita tanam itu tanaman yang produktif, ada buah-buahan. Jadi itu selain kita mendapat konservatifnya, bagaimana mempertahankan mata air, dan juga kita bisa dapat hasilnya. Masyarakat ada manfaatnya. Mungkin mau durian saya 5 tahun ke depan menghasilkan. Nah, itu mereka kan dapat. Nah, di situ yang kita harapkan. Tapi yang ke depan program kami di FPRB itu adalah kami pengen menggandeng perusahaan melalui CSR-nya, kita pengen menabung air. Menabung air itu jadi artinya air itu biar tidak hanya melintas,
tapi bertahan. Kalau bahasa-bahasa orang sana adalah ada yang ngomong membuat vertikal atau apa, yang penting kita menabung air, membuat sumur resapan sebanyak mungkin. Harapan kita seperti itu. Karena ini masih kita programkan ke depan, jadi nanti harapannya ada supporting dari pemerintah khususnya, atau instansi, atau dari swasta ataupun pihak lain. Kita bisa membuat, khususnya di Argomulyo yang Salatiga ini rawan terhadap kekeringan, itu nanti kita akan buat sumur resapan semakin banyak, karena air semakin ditahan di situ, itu nanti mata air akan mulai muncul luar biasa. Gitu. Jadi sampai sedetail itu, sobat FPRB dan juga sebelumnya tadi Salatiga Peduli ya. Atau Peduli memikirkan sampai sedetail itu. Bukan hanya untuk seremonial hari ini aja, bukan hanya bantuan yang sifatnya karitatif untuk sekali makan atau sekali minum aja, tetapi ada dampak jangka panjangnya, dampak positif di mana bukan cuma sekali, mungkin kita bisa kasih sekali, habis, besok nggak tahu, cari lagi. Tapi beda dengan yang dilakukan secara kontinu tadi, bukan hanya sekali, tapi bisa untuk tabungan untuk anak cucu kita. Jadi luar biasa sekali di sini. Berikutnya dari FPRB-nya sendiri, sudah adakah langkah-langkah untuk mitigasi bencana alam, non-alam, dan bencana sosialnya, Mas Ri? Ya, jadi gini Mas, kami berjalan 1 tahun terakhir kemarin, itu karena kami masih meraba-raba ya, jadi FPRB ini di tingkat kota, di Jawa Tengah itu tidak semua kabupaten kota punya. Nah, kebetulan hanya ada beberapa kabupaten kota yang punya, yang sudah berjalan. Kami akan belajar ke mereka juga. Nah, untuk di Salatiga kita memang proses mitigasi kami, selain kami mengadop dari apa yang sudah dilakukan kawan-kawan komunitas relawan, itu dari berbagai macam komunitas, mereka dari bicara tentang mitigasi bencana dengan lingkungan, terus dengan mungkin ke arah peningkatan kapasitas SDM-nya. Nah, sementara ini yang kita lakukan memang untuk di kalangan institusi, kami sudah bekerja sama dengan beberapa puskesmas, beberapa rumah sakit, itu kami membuat simulasi. Simulasi itu kita gunakan, lebih banyak permintaan dari mereka. Jadi dari institusi itu minta ke kami untuk dibimbing, dipandu untuk melakukan simulasi bencana. Jadi ketika terjadi bencana harus ngapain sih? Memang yang saat ini menjadi concern lebih banyak gempa bumi. Jadi ketika mereka terjadi gempa bumi, mereka harus bagaimana? Nah, kita ada, kalau jalur evakuasi sudah dibuat, kami evaluasi. Nah, jadi kami mengevaluasi dari beberapa gedung pemerintah juga, puskesmas. Safety-nya gitu ya? Safety-nya. Kita lihat ada beberapa puskesmas yang sempat kita lihat, oh ini Pak, jalur evakuasinya ini ketika diuji cobakan, itu ternyata malah bukan membawa ke tempat yang aman, tetapi justru membuat tabrakan di beberapa titik. Misalnya dari ruang ini arahnya ke sini panahnya, dari sini arahnya ke sini, ketemu di tengah. Nah, itu kan harus diperbaiki. Nah, kami mencoba memberikan evaluasi dan akhirnya di beberapa institusi tersebut juga, oh iya ya, dulu yang penting asal pasang. Tapi ada juga yang lucu, sudah terpasang bagus, ketika ada renovasi, pengecatan atau apa, tanda itu dilepas, dipasang oleh tukangnya, salah. Jadi ternyata di blueprintnya mereka arahnya ke kanan misalnya, ternyata berubah kan itu. Nah, itu berarti menjadi catatan kita bahwa gedung yang sudah punya jalur evakuasi, ketika terjadi ada kegiatan renovasi atau kegiatan tertentu yang merubah beberapa hal itu harus dicek lagi. Terus evaluasi gedung, jadi evaluasi kepada pelakunya itu artinya orang-orang yang sering berada di situ harus dibiasakan dengan sebuah aktivitas ketika terjadi emergensi, kejadian luar biasa, mereka harus bagaimana, itu harus dibiasakan. Nah, dengan simulasi. Kebetulan kami 26 April kemarin habis kegiatan Hari Kesiapsiagaan Bencana. Dengan kemampuan terbatas, dengan keberadaan kami yang ada, BPBD melakukan kegiatan apel luar biasa di pemerintah kota dan kita membuat simulasi di kota, di pemerintah kota. Itu. Jadi, tapi ke depan kita akan harapannya nanti dengan dukungan dari beberapa teman-teman relawan, nanti kita akan buat simulasi ini tidak hanya sekedar
seremonial, tetapi kegiatan yang mendidik. Itu yang kita harapkan. Kalau Jadi- di sekolah ada nggak Mas? Di sekolah.